Mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di FI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan akhlak dimulai sekolah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 5 semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, untuk di semester 2 ini kita awali pembelajaran fikih dengan materi berkurban. Anak-anak, pastinya kalian tidak asing mendengar kata berkurban, karena di setiap tahunnya kita sebagai umat muslim memperingati yang namanya Idul Adha. Nah, ayo anak-anak, kita pelajari tentang materi berkurban ini dengan baik ya. Silakan disimak videonya ini sampai selesai. Berkurban merupakan amalan sunnah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sebagai sarana beribadah, berkurban juga merupakan bentuk rasa kepedulian sosial kita kepada sesama. Berkurban juga merupakan tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah ibadah haji, hewan kurban sering disebut dengan udhiyah atau nahr, yakni hewan yang disembelih seperti sapi, unta, dan kambing yang disembelih pada saat Idul Adha. Oleh sebab itu, hari raya haji sering disebut dengan Idul Adha, yang berarti hari raya kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni koruba, yang berarti mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban yakni menyembelih hewan kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah kurban. Sejarah singkat kurban ini dimulai dari Nabi Ibrahim menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan agar dirinya menyembelih anaknya, Ismail. Kemudian, Nabi Ibrahim menceritakan mimpi tersebut kepada anaknya. Dan bagaimanakah jawaban dari Ismail? Ya, itu mengejutkan teman-teman. Ismail dengan kemantapan hatinya telah menyatakan siap untuk disembelih jika hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sendiri tidak menolak perintah Allah yang satu ini. Perintah yang mungkin sangat berat jika dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan, untuk sekedar bertanya kenapa harus menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim pun tidak berani. Saat itu, Nabi Ibrahim yakin atas kebesaran dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang taat itu kemudian bersiap untuk mengerjakan perintah Allah tersebut. Kemudian, beliau membaringkan anaknya. Ismail pun siap mentaati perintah ayahnya. Jika teman-teman berada di posisi Nabi Ibrahim atau Ismail, apakah akan bersiap seperti itu? Karena Allah telah melihat kesungguhan dari keduanya, maka Allah memberikan kabar gembira. Quran Surat Asy-Syafaat ayat 104 sampai 107.
Karena Allah melihat keduanya merupakan hamba yang taat, Allah menggantikan posisi Ismail dengan sembelihan yang besar. Penggantinya sendiri adalah domba jantan dari surga. Domba itu putih, besar, bermata bagus, bertanduk, dan diikat dengan rumput samurah. Wallahu a'lam. Yang jelas, hewan sembelihan besar tersebut yang akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim. Begitulah teman-teman, Maha Penyayangnya Allah. Saat ini kita bisa melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan seperti unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Melalui ibadah kurban ini, momen berbagi dengan sesama begitu terasa. Tidak semua orang bisa dengan mudah mengonsumsi daging karena keterbatasan ekonomi. Peristiwa tersebut menjadi dasar syariat kurban dan kini diteruskan oleh Nabi Muhammad dengan menyembelih hewan kurban setiap 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, atau 11, 12, 13 Zulhijjah atau Hari Tasyrik. Waktu tersebut disepakati oleh sebagian besar ulama untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Syarat dan ketentuan hewan kurban. Seekor sapi dan seekor unta dapat dijadikan kurban untuk 7 orang. Sedangkan 1 ekor kambing untuk kurban 1 orang, yang dimana cukup untuk berkurban 1 keluarga. Yang dimana pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga, bahkan yang sudah meninggal dunia. Syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban telah mencapai umur. Unta usia 5 tahun menginjak 6 tahun. Sapi usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kambing usia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan domba usia 1 sampai 2 tahun. Yang kedua, hewan kurban tidak sakit dan tidak kurus. Yang ketiga, hewan kurban tidak tenggelam biji matanya dan juga tidak cacat. Larangan bagi orang yang hendak berkurban. Orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan rambut, ataupun bagian tubuh manapun, seperti mencukur gundul atau sebagian, mencukur kumis, mencabuti rambut di kepala, di ketiak, bulu kemaluan, atau yang lainnya. Nah, anak-anak hebat, itu tadi materi berkurban dalam mata pembelajaran fikih pada minggu ini. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang tata cara berkurban. Sekian dari Ustazah Sela, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.